Yo, what's up guys? Udah bertemu lagi bersama Goryoris. By the way, thank you for EA Sport to inviting Goryoris for playing F124. So we gonna play F124 career for the first time. So complicated when it hurts. Jadi hari ini kita bakal memulai sebuah petualangan baru di balapan roda 4, tepatnya di F1 24 karir yang katanya versi karirnya sudah diperbarui supaya lebih seru lagi cuy. Seperti apa? Langsung saja kita coba. Di menu utama karir kalian bakal dikasih pilihan, mau pilih karir dengan driver karir, my team karir, two player karir, atau mungkin challenge karir. Kalau dua yang paling bawah ini pastinya harus menggunakan mode online, sedangkan yang versi driver karir sama my team karir itu bisa pakai mode offline saja cuy. Di sini pun kita bakal dikasih pilihan, mau langsung ke F1 atau mungkin memulai dari kelas F2 terlebih dahulu. Dan hal baru pertama yang gue temuin adalah dimana kita bisa memulai sebuah petualangan karir menggunakan driver asli atau mungkin menggunakan driver custom kita. Dan bagusnya lagi di sini kita bisa mengetahui seberapa besar rating dari tiap masing-masing pembalap F2. Semakin tinggi ratingnya maka bakal semakin bagus juga untuk gaya balapnya dan juga skill balapnya cuy. Kalau untuk kelas F1 sendiri, driver yang bisa kita gunakan sebagai pemain di driver karir itu mulai dari official driver F1 2024, kemudian driver F2 dan juga driver legend ya. Jadi kita bisa menggunakan Ayrton Senna, kemudian Schumacher juga. Oke, pembalapnya udah jadi dan sekarang kita disuruh ngepilih untuk ngebentuk karir identity atau identitas kita itu dari akademi mana. Apakah kita dari akademinya Mercedes, atau mungkin dari akademinya Ferrari, atau mungkin Red Bull, Alpine, atau mungkin McLaren. Kita disuruh pilih dulu untuk asal usul kita nih sebagai karir identity kita. Tapi kayaknya sih gue nggak bakal pilih ya, kita pilih yang non aja, yang kita nggak berasal dari akademi manapun supaya nggak terikat cuy. Dan sebagai tantangan di sini gue bakal pilih tim yang memiliki performa atau kecepatan paling minim. Ini ada 3 pilihan, ada Haas, Williams, dan juga Kick Sauber. Tapi karena gue juga cari warna yang gue suka, gue bakal pilih atau masuk di tim Haas saja yang memiliki warna putih, hitam, dan juga merah. Lebih keren aja liatnya ketimbang yang paling kanan, Kick Sauber. Udah kayak Kawasaki cuy. Dan rekan tim gue bakal pilih yang paling tinggi ratingnya. Di sini ada Nico Hülkenberg. Oke, beda 3 ratingnya, 3 poin. Jadi kita bakal pilih aja Nico untuk menjadi tandem kita di F1 Career, F1 24 Career. Mungkin kalau orang yang nggak tahu, ini ngiranya kita lagi ada di Indonesia cuy, padahal ini di Monaco kan. Oke, sekarang ini kita udah bersama dengan pembalap baru kita, namanya Roni Haryanto. Roni Haryanto yang merupakan saudara, masih satu keluarga dengan Rio Haryanto, pembalap F1 asal Indonesia yang sempat dulu membela tim Manor, dan sekarang ini kita bersama Roni Haryanto. Tapi ini fiksi ya, bukan karakter atau bukan orang resmi yang kita mainkan di sini. Jadi ini karakter custom. Ini sepertinya manajer kita dan kayaknya dia lagi kayak ngeberi arahan atau untuk nge-review kontrak dengan Haas. Kira-kira si Roni ini mau dikontrak berapa lama dengan Haas dan apa aja targetnya yang harus kita penuhin dari tim Haas cuy. Oke. Langsung aja kita bakal cek review kontraknya satu per satu guys. Untuk review kontraknya di sini ada beberapa pilihan atau ada beberapa opsi yang bisa kita rubah-rubah. Yang pertama ada target rating. Jadi kalian ngejanjiin tim Haas itu bisa naik ke rating berapa kalian sama tim Haas ini. Apakah di angka 69 atau mungkin angka yang paling tinggi itu 75. Itu yang kalian janjikan agar bisa kalian dapat, yang harus kalian dapetin selama berkarir bersama Haas hingga akhir musim. Kemudian juga ada durasi kontraknya. Kalau sekarang ini kita cuma bisa dikontrak semusim aja sama Haas, juga nggak ada pilihan lagi. Oke, langsung aja kita sign atau tekan kontraknya dan clear. Kontrak udah beres dengan tim Haas dan sekarang beralih ke cutscene baru. Ini kayaknya rumah kita atau apartemen kita gede banget. Ini kayak nggak make sense. Maksudnya kayak harusnya kita nggak punya rumah segede ini sebagai seorang rookie di F1.
Pengen sih kayak rumah gubuk cuy. Nggak bisa sih. Oke, untuk menu karirnya ini ada perubahan yang mana biasa ditampilin mobil yang terpajang di ruangan showroom kita. Sekarang tidak. Sekarang cuman pembalap sama ratingnya. Dan juga menu-menu yang ada di bar menu F1 karir. Oke, ini ada menu baru spesialis yang mana kita kayaknya sih ini merupakan sebuah apa ya, kayak goals atau tujuan yang harus kita capai selama berkarir di musim ini. Jadi kayaknya ini apa ya, target yang harus kita capai untuk bisa meningkatkan kualitas dari orang-orang yang ada di departemen kita, yang pokoknya bekerja di belakang tim kita, mulai dari pengembangan mobil dan juga pelatihan-pelatihan bagi para pembalap cuy. Jadi gue rasa ini merupakan goals yang wajib kita dapatkan juga di tiap balapan karena banyak banget manfaatnya untuk karir kita ke depannya. Oke, di menu driver detail kita ada satu pilihan kontrak. Ini ada kontrak performa. Untuk sementara kita di angka rating 65, dan misalkan nanti udah mulai berjalan balapannya, kita bakal bisa ngelihat seberapa jauh rating kita berjalan. Apakah bakal nanjak ke atas ke angka targetnya atau mungkin turun ke bawah, di luar atau di bawah dari target kita untuk ratingnya dari pembalap kita itu sendiri. Terus juga ada yang namanya recognition. Jadi misalnya kalian finishnya selalu di depan dari teammate kalian, itu bakal menaikkan recognition, dan itu bakal bagus buat nanti kedepannya rating kalian juga pastinya sebagai pembalap yang ingin pindah ke tim lain. Terus juga ada yang namanya review kontrak. Jadi misalkan nih guys ya, misalkan kita udah nargetin akhir musim ini bakal sampai di rating 75. Nah misalkan sekiranya kira-kira kalian nggak bakal ngedapetin target itu bisa kalian rubah atau merubah ekspektasi dari target kalian itu sendiri, dan itu hanya berlaku satu kali perubahan saja satu musim. Abis itu nggak ada lagi. Jadi ini merupakan fitur yang cukup bagus untuk nge-review performa kita, kira-kira ada peningkatan atau enggak gitu kan. Jadi lebih profesional lah istilahnya cuy. Oke, kita langsung tekan aja karena nggak ada hal yang perlu dirubah. Gue pasti bakal bisa nih nyentuh di angka rating 75. Kalian juga bisa ngebatelin kontrak kalian sama tim yang sedang kalian bela. Yang penting itu ngebatalinnya kalau udah musim berjalan, karena kalau sementara lagi belum masuk ke musim berjalan itu kita nggak bisa mutusin kontrak atau nggak bisa ngeputusin kontrak sama Haas atau sama tim kita. Terus juga ada menu accolades yang mana ini merupakan restart kita. Jadi semakin kita bagus performanya di tiap balapan, finishnya selalu bagus, kita bakal bisa naikin experience kita sebagai pembalap F1. Terus ada menu rival juga seperti biasa, cuma lebih dibikin lengkap lagi. Terus driver rating, oke, rating comparison ya jelas beda lah sama si Verstappen, 65 sama 95 ya kali kita sama cuy, seorang rookie lagi. Untuk pengembangan menunya sama aja, nggak ada perbedaan. Untuk vehicle juga sama, terus standing juga sama, nggak ada perubahan. Cuman bagian itu aja yang dibenahin, itu di bagian kontrak dan juga beberapa sistem yang lainnya. Satu lagi cutscene baru yang ditambahkan untuk F1 24 karir, yaitu cutscene ketika kita sedang di sesi foto keluarga atau family foto untuk awal musim di F1 karir. Cuman saya di sini untuk postur atau tinggi tubuh para pembalap itu tidak detail seperti yang asli, karena Yuki Tsunoda tingginya sama kayak Daniel Ricciardo. Tuh kan tingginya sama loh. Harusnya Yuki pedang Malaysia tinggi banget juga sama kayak si Daniel Ricciardo. Itu aja minusnya di untuk tinggi pembalap. Tapi sok ini kasihnya benar-benar GG sih. Badas cuy. Dan akhirnya tibalah kita di kantor baru kita, di motorhome kita. Bukan sih, lebih tepatnya kayak ruangan atau kantor dari Haas. Bukan motorhome, ini kantornya si Haas. Dan sekarang ini lagi sementara masuk ke ruang kerja, dan gue bakal langsung aja terjun ke sesi practice 1. Oke, ini cerah banget di Bahrain Grand Prix, dan inilah dia Roni Haryanto yang tengah bersiap-siap untuk ngelakonin debut perdananya di F1 cuy. Dan sekarang langsung saja kita menuju ke lintasan. Kita bakal drive out keluar dari garasi, dan ini merupakan sesi pertama kita di F1 24 karir ini.
Ini si Mark lagi ngoceh sama kita dengerin aja biar dia senang cuy. Dan sekarang kita udah masuk ke dalam lintasan. Dan untuk POV angle kamera dan juga beberapa posisi UI itu udah kita sesuaikan. Pokoknya ya nyesuaiin sama apa yang gue suka cuy. Pokoknya gitu cuy. Jadi kayak tentang tampilan UI dan juga POV kamera yang lagi gue suka nih sama F1. Dan sekarang Haryanto Roni akan mencoba ngelakuin putaran di sesi praktis ini. Dan guys, sebenarnya tuh waktu itu gue sempat dapat jatah beta ya, beta F1 24, cuman nggak gue bikin video soalnya itu tidak bisa dipublikasikan, cuman kita rasakan saja. So far sih gue rasakan perbedaannya lumayan ada ya, soal gameplaynya, soal handlingnya. Soal handling F1 24 ini lebih, kalau kita pakai versi yang ada bantuan braking supaya nggak lock up dan juga supaya nggak kepelintir, itu beda banget sama F1 23 ke bawah. F1 23 ke bawah, misalkan kalian udah pakai bantuan braking, bantuan TCS, itu kadang mobil masih suka tergelincir. Nah di sini itu tidak ada. Jadi kayak bener-bener apa ya, bagus buat dimainin. Jadi buat kita yang pengen cari F1, itu bakal dapet banget feelnya main di F1 24 ini cuy. Jadi kayak bener-bener perfect lah pokoknya untuk kalian yang suka ngecari hiburan, untuk senang-senang bermain F1. Jadi meskipun pakai bantuan tapi tidak akan ada bug seperti atau mungkin kekurangan seperti di F1 23 ke bawah. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke hot lap. Kira-kira berapakah lap time yang akan kita dapatkan dengan kompon medium. Kenapa medium? Karena gue rasa ini ban yang sekiranya akan kita gunakan di balapan nanti. Karena jarang banget kita menggunakan kompon hard cuy. Jarang banget. Paling sering ya kalau nggak soft ya medium. Oke, langsung kita braking kembali. Jadi braking atau pengereman gameplay ini lebih dibikin enak ketimbang versi F1 23. Cuma sih gue paling nggak suka sama tampilan HUD speedometernya. Lebih enak yang versi tahun lalu. Tahun 2022. Warna kuning agak bikin ngeganggu, tapi ya udahlah ya, namanya juga F1 game, pasti bakal butuh sesuatu yang baru di tiap tahunnya. Nah, di sini biasanya kalau gue ngerem itu biasa pasti bakal tergelincir. Di sini nggak sama sekali. Jadi kayak benar-benar dibikin enjoy banget kita mainnya. So far kita masih di sektor kedua, oke. Berapakah kira-kira nanti lap time yang akan kita dapatkan di putaran pertama kita kali ini? Jadi bagusnya juga karena emang ini roda 4, kita nggak khawatir suka crash. Yang penting kita bisa ngambil braking point yang pas, racing line yang pas, udah aman. Itu aja kuncinya F1 kalau misalkan pengen main F1. Sama ini nih, refleksnya harus tinggi banget. Kalau GP itu lebih kompleks karena kita harus punya skill cornering, ngegerakin stick yang harus benar-benar mulus banget. Finish line dan lap time kita di angka 1:3:309. Oke, gue rasa untuk sesi praktis sudah cukup, langsung aja masuk ke lintasan untuk ngelakuin sesi kualifikasi. Here we go, sesi kualifikasi untuk F1 GP atau di Bahrain GP. Dan sekarang ini kita menggunakan level atau tingkat kesulitan di angka 70%. Ya relatif medium lah untuk levelnya itu sendiri. Tapi ternyata dengan menggunakan rating difficulty 70%, itu malah ngebikin kita bisa tampil bagus dan bisa meraih pole position di kualifikasi GP Bahrain. Mungkin guys nanti ketika menuju race-nya gue bakal naikin levelnya ke angka 75 atau mungkin 78 dan kita meraih pole dengan game 0,1 dari Leclerc yang ada di posisi kedua, Alonso ketiga, dan Verstappen di urutan keempat. Dan sesi race-nya kita hari ini akan semakin bersemangat. Ini merupakan debut perdana kita di F1 24 karir bersama salah satu tim terlemah yang ada di F1. Tahu-taunya kita meraih pole position. Kocak gak? Oke, Haas lagi dalam masa bagus-bagusnya ini untuk ke sesi kualifikasi. Apakah Roni Haryanto bisa mempertahankan tempat pertama setelah kita naikkan level tingkat kesulitan di angka 75%? Untuk strategi balapnya di stint 1 kita bakal menggunakan kompon medium.
nanti lanjut di stint kedua kita bakal menggunakan kompon soft. Jadi kita agak lama di stint 1, mungkin sampai di lap ke-7 atau mungkin lap ke-8 baru kita mengganti ban menjadi soft ya, tepatnya stint kedua. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai F1 GP Bahrain. Round pertama, it's on the way, dan kita di 5 besar menjadi satu-satunya balap yang menggunakan kompon medium. Alonso, Leclerc, Verstappen, Perez, kompon soft. Kita ambil inside line, dan kini Fernando Alonso datang mengovertaking di exit corner tikungan kedua menuju tikungan di depan. Kita mencoba kembali melakukan late braking. Apakah bisa mengovertaking Fernando Alonso? Sepertinya masih belum bisa. Apakah Fernando Alonso akan bisa meraih kemenangan pertama kalinya di F1 24 karir kita? Oke, Haryanto di posisi kedua, Verstappen, Leclerc, Perez di belakang kita. Apakah Red Bull akan menjadi ancaman bagi Haas, atau mungkin kita akan menjadi ancaman bagi mereka semuanya? Salah satu tim terlemah yang ada di F1 sekarang kita tunggangi, kita kendarai, dan sekarang di posisi kedua. Kita ambil sebelah kiri agar Verstappen agak jauh, gapnya masih aman. Dan sekarang tikungan lagi menuju high speed corner. Bisa kita lihat sama-sama, ini gap kita sama Alonso sudah lewat di angka 1 detikan. Backstride menuju last corner. Here we go guys. Dan sekarang Verstappen mencoba strip trim, mencuri angin dari Gorioris atau dari Haryanto, dan dari inside line kita defense lagi. Namun Verstappen memaksa dari sebelah kiri, langsung dia meninggalkan kecepatan untuk Haas. Oke, kita ada strip trim nih, ada efek. Oke, langsung kita overtaking Verstappen dari sebelah kanan. Kita mencoba lagi dive, belum bisakah kita overtaking Verstappen, dan Ronnie Haryanto sukses mengovertaking Verstappen. Tapi jangan senang dulu karena DRS didapatkan oleh Verstappen saat ini. Kita ke sebelah kanan agar tidak Verstappen masuk. Oke, kita defend langsung, nice sekali, bagus. Oke, masih kembali berduel side by side, wheel to wheel dengan Verstappen. Kita langsung overtake kembali, bisakah? Masih belum bisa. Oke, masih sengit, selalu sengit dulu di sini. Dan kini Verstappen lolos, kita overtake kembali, kita block pass di tikungan hairpin sektor kedua, dan Verstappen masih kembali mencoba menyusul. Kita buka ruang saja. Oke, jangan memaksa, kita buka ruang terlebih dahulu. Oh, Verstappen lock up, Verstappen melebar, dan Haas bersama Ronnie Haryanto berhasil kembali di posisi kedua. Kesalahan dari Verstappen. Dan sekarang menuju lap ketiga, giliran Ferrari yang akan menyerang Haas. Dan saat ini Charles Leclerc datang dari sebelah kanan, dia mengovertake dengan bantuan DRS, kemudian di turn 1 kita kembali mengovertaking, nice, tipis sekali, kita hampir menabrak bagian ban belakang si Leclerc cuy. Dan saat ini Leclerc kembali menjadi pengisi tempat kedua. Kita tidak mendapatkan DRS. Kita overtake kembali, bisakah? Oke, langsung kita mencoba light brake dan masih belum bisa. Oke, nampak kontak terjadi namun tidak begitu berarti, atau tidak ada damage yang begitu berarti untuk mobilnya Ronnie Haryanto. Dan saat ini Leclerc sudah menjauh dari pandangan kita. Apakah Ferrari akan segera menyusul Fernando Alonso dengan Aston Martin? Let's see. Saat ini Haryanto di tempat ketiga, Verstappen masih di belakang kita guys. Ini akan menjadi seri yang sangat-sangat spektakuler karena yang biasanya Red Bull Racing bersama Max Verstappen yang selalu di barisan depan, tapi saat ini Fernando Alonso lah yang cukup unggul menjadi kandidat pemenang GP Bahrain round pertama. Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on softs. Lap kelima kita masuki, semakin kita kembali merapatkan gap dengan Leclerc. Namun di turn 1 kita masih belum bisa mengovertaking, dan serangan dari Verstappen juga mulai nampak di belakang. Oke, yellow flag berkibar. Langsung saja kita dive boom Leclerc, dan finally Haas mampu mengovertaking serta mengimbangi Ferrari. Masih kembali wheel to wheel terjadi, dan kita ambil inside line. Ferrari akhirnya mengalah. Oke, ada sentuhan dengan Ferrari tadi yang menyebabkan Leclerc lumayan melambat di belakang kita.
Untung saja kita tidak sampai membuat sebuah insiden. Untung hanya berkontak saja dan tinggal nunggu apakah kita bakal diberikan peringatan dari steward atau mungkin hal lainnya. Nah, saat ini guys, gue masih bingung sama mobil ini. Bisa kalian perhatiin untuk indikator ban itu sebelah kanan bagian depan itu doang yang minus juga. So, kayak ada yang rewel kayaknya karena dari 4 roda yang kita pakai itu 3 diantaranya pemakaiannya itu ya mirip-mirip lah ya, tapi untuk ban sebelah kanan tidak ada cuy. Jadi kayak aneh. Dan saat ini serangan datang lagi dari Leclerc dan di last corner exit. Kali ini giliran mereka yang akan mencoba slip rim plus bantuan di RS. Finally, oke, lap car masuki dan menuju turn 1. Kita mencoba lebih late break di sini agar bisa selamat dari kejaran pembalap di belakang. Dan Verstappen nyaring saja tadi overtaking Haas dan menyentuh Ronnie Haryanto. Dan sekarang seperti mereka akan kembali datang menyerang dan benar saja Verstappen datang dari inside line. Kita coba late break lagi agar bisa mengimbangi Verstappen di sini hingga sekarang di exit corner. Oke, kita overtake lagi. Tidak bisa Verstappen. Oh my goodness mate. Hampir saja ada kontak dengan Verstappen. Ini AI-nya lumayan sini guys. Oke, tahan. Langsung kita fokus kembali di sini. Masih imbang dengan Verstappen. Kemudian tikungan ke 10, 11. Nice sekali. Haas mampu mengimbangi. Gila, kita masih terus bersandingan dengan Verstappen. Ini gokil sih bro. Oke, momentum. Kita ambil inside line dan Verstappen. Yes. Oh tidak, dia masih bisa mengimbangi laju dari Haas. Verstappen langsung di posisi pertama. Dan dia mengambil alih tempat kedua dari Haas, dari Ronnie Haryanto. Oh my goodness mate. Dan sekarang ini ada fitur baru itu objektif, yang mana kita diharuskan untuk menjaga suhu mesin tetap di bawah angka 138 derajat Celcius selama beberapa waktu. Oke, pit window udah open dan sekarang ada serangan dari Leclerc. Astaga, kita nyaris saja menabrak Verstappen. Beruntung saja Haas dengan Ronnie Haryanto masih mampu menghindar. Langsung saja kita masuk ke pit untuk pergantian ban. Dan objektif kita sepertinya akan segera berhasil. Oke, pit entry. Kira-kira apakah pergantian ban kita akan berjalan dengan mulus? Let's see guys. Oke. Oh, kita ada masalah katanya. Kan 5,4 detik pergantian ban karena ada sedikit masalah ketika lagi Sentra mengeluarkan ban atau mencopot ban dari sasisnya atau dari rumahnya juga. Sekarang objektif kita berhasil. Namun yang paling seru adalah duel kita dengan Carlos Sainz sepertinya. Dan kini Carlos Sainz kita overtaking. Nice. Dan kita menjadi pengguna Coupon Soft saat ini karena Carlos Sainz, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg menggunakan kompon hard sementara waktu. Oke, sekarang gap kita dengan Carlos Sainz sudah menjauh. Lap ke-9, apakah kita bisa meng-undercut beberapa pembalap yang sudah tadi sempat melewati kita di pergantian ban? Semoga saja. Yang jelas target kita adalah mengalahkan Verstappen dan juga Leclerc, yang mana mereka berdua merupakan pesaing utama kita di race kali ini. Okay, Nico's into the pits. Nico in the pits. Oke, sekarang giliran Nico yang masuk ke pergantian ban. Dan kita meng-undercut beberapa rival sekaligus yang langsung menghantarkan Ronnie Haryanto di posisi kelima. Verstappen, Carlos Sainz di belakang kita. Saat ini Verstappen menggunakan kompon medium. The car ahead's coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tires. Oke, memang jelas ini si Alonso menggunakan kompon medium. Jadi gue rasa
Alonso juga memiliki strategi yang sama dengan si Verstappen. Menuju lap ke-10, Logan Sargent, George Russell, Sergio Perez sementara di pit, dan kini Verstappen sudah bersiap-siap untuk menyusul Ronnie Haryanto. Apakah Haas bisa atau mampu menahan serangan yang akan segera diberikan oleh Verstappen? Dan kini Verstappen datang dari sebelah kiri, kita langsung kembali mendefense. Nice, akhirnya kita bisa mendefense serangan dari Red Bull Racing. Oke, dan sekarang Oke, satu objektif lagi diberikan kepada Ronnie Haryanto untuk diselesaikan, yang mana kita diharuskan untuk membuat lap time yang mendekati angka 1 menit 35,269 detik dalam 2 lap terakhir atau 2 lap berikutnya. Menuju lap ke-11, Verstappen mencoba slipstream dengan juga bantuan DRS. Kita harus belakang supaya Verstappen tidak memblok pas kita. Oke, Verstappen langsung kita overtake kembali finally. Pokoknya misi kita hari ini selain harus bisa mencetak waktu yang mendekati objektif kita bakal mendefense sebisa mungkin serangan dari Verstappen. Oke, hati-hati, dan Verstappen kembali gagal untuk melakukan serangan kepada Ronnie Haryanto aka Haas Driver. Dan inilah dia lap terakhir kita untuk objektif, dan bisakah kita selesaikan? Finally objektifnya udah kita bisa selesaikan. Dan sekarang Verstappen kembali datang. Kita defense lagi sebelah kanan, dan Verstappen gagal masuk mengovertaking lagi Ronnie Haryanto dari Haas. Oke, sekarang kembali Verstappen datang. Seperti biasa kita ambil bagian kanan supaya Verstappen tidak memblok pas kita. Nice sekali. Akhirnya Verstappen, Verstappen kembali datang, langsung kita defense lagi. Oh my god, kita hampir saja bersetua dengan Verstappen. Sepertinya duel atau perebutan dua besar hanya menjadi milik bagi Haryanto dan juga Verstappen, karena so far sejauh ini guys ya, hanya kita dua saja yang berada di radar atau maps yang memang memiliki peluang untuk bisa masuk di perebutan tempat kedua atau juga tempat ketiga. Kalau posisi pertama ya udah nggak bisa, wassalam, karena gap dengan Fernando Alonso itu udah jauh sekali, 7,5 detikan, dan pastinya itu bakal lebih jauh lagi. Soalnya si Alonso sendiri di race kali ini cukup mengerikan untuk performanya cuy. Oke, last corner guys, lap ke-13. 1 lap tersisa Bahrain GP. Saat ini main straight menuju turn 1. Tinggal 1 waktu lagi. Haas bersama Ronnie Haryanto akan menyentuh podium 2 untuk pertama kalinya di musim ini. Here we go guys, come on. Dan Verstappen kembali datang menyerang. Kita ambil sebelah kanan, dan Verstappen gagal men-overtaking. Come on. Sedikit lagi. Verstappen masih menempel laju dari Ronnie Haryanto. High speed corner kembali dan tikungan hairpin. Sektor kedua 0,3 gap dengan Verstappen di belakang. Sekarang semakin jauh lagi. Oke, nice, aman. Entry corner. Zona DRS kedua, apakah Verstappen bisa memanfaatkan DRS tersebut? Let's see. Come on guys, come on. Setengah lap lagi akan segera usai. Dan seperti biasa penggunaan ban kita sebelah kanan bagian depan itu tidak optimal, tidak bisa imbang dengan 3 ban atau 3 roda lainnya. Ini aneh sekali. Mungkin yang tahu buat ngembangin hal seperti ini atau menyelesaikan problem seperti ini mungkin bisa komen aja di komentar. Kita harus ngembangin di bagian divisi mana, apakah di powertrain, aero, atau mungkin yang lain. Jadi silakan komen di bawah bagi yang pahami atau mungkin yang punya saran. Nah sekarang guys, menuju finish line. Finally Haas bersama Ronnie Haryanto meraih tempat kedua di Bahrain Grand Prix.
finally. Oke, second position di GP Bahrain. Luar biasa, khas tim terlemah di F1 kita comebackin lagi dan bisa bersaing di barisan depan di level AI 75% atau tingkat kesulitan AI di angka 75%. Alonso memenangi balapan GP Bahrain, Verstappen di tempat ketiga, dan akhirnya kita tidak mendengarkan Wilhelmus lagi. Oke, Alonso luar biasa, gua akuin meskipun dia udah mulai tua, tapi dia masih bisa jago untuk ngendarain sebuah mobil F1. Padahal cuy, efeknya itu mobil bener-bener kayak wah parah banget sih, kayak bener-bener nguras tenaga banget intinya. Dan akhirnya podium selebrasi kemenangan Alonso kini disoroti kamera. Dan juga congratulations buat Roni Haryanto serta Verstappen yang melengkapi zona podium di GP Bahrain. Luar biasa. Dan inilah dia hasil akhir balapan GP Bahrain. Posisi pertama Alonso, kedua Haryanto, ketiga Verstappen, empat ke atas Leclerc, Sergio Perez, Norris, George Russell, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Hamilton, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon dan juga Pierre Gasly yang melengkapi tempat ke-14 besar. Kemudian di klasemen tentu saja tidak ada perubahan dari hasil race-nya karena emang baru satu balapan dan belum ada akumulasi dari 2 balapan atau 3 balapan sekaligus. Jadi oke semua, kalau gitu saya nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa dan thank you for EA Sport.